Semuanya diperhatikan. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 TKR 1. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, hari ini kita ada di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang akan kita pelajari di 40 menit depan. Jadi semuanya sudah bawa laptop? Sudah? Sudah. Jadi laptopnya untuk satu bangku 2 orang. Ya. Untuk kali ini yang akan kita pelajari adalah berpikir komputasional seperti yang ada di layar. Nah, sebelum itu, marilah kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Semuanya dimohon untuk berdiri. Nyanyikan lagu Mars SMK. Berdasari dalam bekerja, kami mandiri bermusikah, melahirkan generasi bangsa, manusia untuk bergerak, berwawasan diri, berbudi mulia, tidak bersatu bersama, SMK bisa. Raih prestasi, oke harapan, pembangunan, siap sedia dan selalu bergerak dari SMK untuk Indonesia. Siap sedia dan selalu bergerak dari SMK untuk
Silakan duduk kembali. Oke, ya, untuk pengenalan di kelas 10, nah, standar operasional industri itu yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua Marsa SMK, dan sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tolong satu yang bisa memimpin doa, persiapan dan berdoa. Silakan. Duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Yang selanjutnya, yakni kita absen dulu dari hari ini. Ahmad Rafi Jafar, Ahmad Wildan, Ahmad Delio, Ahmad Farani, Alfa Rizky, Andre Kurniawan, Angger Mei, Arjuna Rajasa, Aslama tidak hadir, Sakit, Bagas Zaki, Rian Edsel, Dama Maksiasa, Dava Putra, Denis Agus, Vitus Ardika, Griselda, Hari Mulyono, Helmi Sekyaman, Helmi Rian, Julio Tristan, Karel Ardiansyah, Lutfi Iqbal, M. Aziz Julian, Muhammad Ardi Abiyu, Muhammad Ardi Bagus, Muhammad Dava Ardiansyah, Muhammad Hasan Amrullah, Muhammad Abdullah Muzaki, Muhammad Alvino Enmous, Muhammad Ihsan Eko, Muhammad Sofiullah Azhar, Muhammad Zahra Habib, Noval Al-Farisi, Rizky Aditya, UZ, Wildan Alif, Yusrizal Ali, Zaki Alfian, Zidan Nugroho. Oke, terima kasih. Untuk yang tidak hadir adalah Aslama Sakit. Kita lanjutkan lagi di materi hari ini, yakni berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Sebelumnya kita masuk di materi, yang sudah pernah tahu istilah coding bisa angkat tangan. Ada yang pernah mendengar istilah coding? Ada? Pernah ya? Apa yang ada di benak kalian istilah coding? Programmer. Apa lagi? Apa? Developer. Apa lagi? Angka. Nah, coding itu berasal dari angka, bilangan biner 010101. Itu coding yang diprogram oleh suatu device atau komputer atau gadget atau alat bantu digital yang lain.
Itu coding yang bisa diprogram dan dibuat selayaknya apa yang si programmer itu inginkan. Itu coding. Tetapi di sini kita hanya mendasari di dasar coding saja. Untuk apa? Untuk mengerti di era 4 industri 4.0 ya, atau industri yang sudah semuanya serba digitalisasi. Di sini siapa yang belum punya handphone? Sudah semua ya? Sudah semua ya? Sudah semua punya handphone dan semua bisa melakukan interaksi tak terbatas. Bisa melakukan apa? Chatting, bisa melakukan calling, bisa melakukan apa? Selling, buying, bisa melakukan learning, pembelajaran, pembelian, ya, chattingan, teleponan, video call, bahkan sampai di luar negeri pun sudah bisa. Dan semuanya diatur di coding. Semuanya itu didasari dengan coding. Sampai sekarang pun di handphone kalian semuanya itu kalau di Android itu ada yang namanya Gemini. Ya, ada yang sudah pernah menggunakan Gemini? Sudah? Sudah? Nah, Gemini itu teman kalian sekarang. Ibaratkan Gemini itu adalah teman kalian yang akan menemani semua kegiatanmu dibantu oleh Gemini, atau yang kita sebut dengan sebutan AI atau AI. Apa kepanjangan dari AI, teman-teman? Artificial Intelligence. Itu AI. Ya. Nah, tujuan pelatihan kita adalah untuk mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Nah, kita pahami di sini untuk menguraikan atau memberi contoh berpikir secara komputasional, berpikir cepat, berpikir kritis, berpikir yang komputasional untuk memecahkan, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya sudah diatur dengan baik. Kalau bisa menggunakan gadget atau device yang kalian hadap di depan kalian, itu bakal jadi bagus. Semuanya kita sudah menggunakan digitalisasi. Itu untuk menyelesaikan permasalahan dalam sehari-hari. Contohnya, ada contohnya di jurusan kita di TKR, di teknik kendaraan ini kan, contohnya AI yang bisa kita pakai di kendaraan yang tahun ini bahkan tahun-tahun sebelumnya sudah dirilis, yakni Android Auto dan Apple CarPlay. Ada yang sudah pernah dengar? Pernah ya? Pernah ya? Mobil kalian digodakan dengan device kalian. Mobil itu digodakan dengan device atau HP kalian untuk menampilkan berbagai macam masalah. Sampai mau ke Surabaya contoh, tidak usah pencet-pencet di mobil kalian, tidak usah. Cukup dengan gerakan Gemini, tolong bukakan Google Maps, saya mau menuju ke Surabaya lewat tol. Oke, dibuka dia. Tidak percaya? Nanti beli ya.
kendaraan Toyota yang sudah memiliki Android Auto dan Apple CarPlay. Sementara saya juga belum punya. Sementara, ya. Tapi sudah pernah mencoba minimal. Sudah pernah mencoba. Itu untuk mobil-mobil yang sudah dirilis bahkan tahun ini dari tahun sebelumnya. Mulai tahun 2016 itu sudah ada Android Auto, kurang lebih 2016, 2017 itu sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay untuk yang device-nya iPhone dan device-nya Android. Seperti itu. Itu contoh permasalahan yang ada dalam sehari-hari. Telepon, sama lagi nyetir ini. Sangat nyetir. Di jalan ada telepon penting dari bos. Oh, bos telepon. Tidak perlu kalian mencari handphone kalian. Kalian kan sudah mengkonekkan handphone dengan mobil. Di layar mobil itu sudah ada notifikasi telepon. Tinggal kalian angkat, speaker mobil akan berbunyi halo, dan kalian tinggal jawab. Si nyetel setir, tapi sama bisa jawab telepon. Begitulah contoh simpel dari kecerdasan artifisial yang ada di mobil atau kendaraan ringan. Bahkan di jurusan TBSM atau sepeda motor itu juga sudah ada. Dari tahun 2010 itu sudah ditanamkan di motor-motor Eropa. Sudah bisa connect musik, sudah bisa pakai Bluetooth, sudah bisa pakai angkat telepon, sudah bisa membuka Google Maps. Bahkan sekarang sudah bisa melihat kendaraan dari luar atau memiliki kamera 360 derajat. Dari atas terlihat, dari samping terlihat, dari kanan terlihat, bahkan ada yang dari depan dan dari belakang juga terlihat. Itu dalam contoh kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sudah sudah mulai berpikir tentang AI? Sudah menggunakan AI apa hari ini? ChatGPT. ChatGPT. Terus apa lagi? Gemini. Siri, asisten Siri. Terus Cici, ada yang punya Cici? Sudah ada, angkat tangan yang sudah punya Cici. Sudah orang. Iya. Tanya apa di Cici? Jawaban apa? Jawaban soal ujian. Jawaban soal ujian. Jawaban soal ujian juga itu adalah hal mencoba untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Tapi tidak patut itu, ya, karena ujian itu ada yang open book, ada yang tidak open book. Kalau open book boleh menggunakan AI manapun boleh. Seperti sekarang nanti kita menggunakan AI. Dengan apa? Nanti kita lihat. Nah, sekarang ini ada yang di Songo itunya. Kita next breaking sebentar ya. Kita next breaking sebentar agar otak kita bisa kembali lagi ke semula.
usah gede. Ya, jangan bergede. Berapa ini? 7. Berapa tadi? Gambar panda. Ya, gambar panda. Jangan begitu ya. Saya lagi. Sip, lanjut. Sinyalnya ada. Berapa ini? 24. Berapa lagi? Gambar apa itu tadi? Salah lagi. Fokus. Perhatikan gambar. Keluarga KTP. Tarik kesimpulan. Apa tadi? Narik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Tarik kesimpulan. Ya, itu tarik kesimpulan. Jadi ada gambar apa yang tadi? Satu tadi gambar apa? Panda. Dasi panda ya, awalnya penguin. Yang kedua, mulutnya bebek, badannya gajah. Terus yang terakhir adalah gambar tarik, kartu SIM sama bulan diganti B. Jadi tarik kesimpulan. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Kita nggak pakai es breaking ini karena es breaking ini sangat besar. Apa es breaking lagi? Es breaking lagi? Apa ini bisa ya? Diklik sebentar. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Ya sudah, nanti kita es breaking lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, konsep berpikir komputasional itu bagaimana sih Pak? Nah, peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi. Ya, dilihat ke depan itu ada yang saya garis bawahi adalah kemampuan menyusun solusi dari masalah secara logis dan sistematis. Ya, solusi permasalahan itu dicari dengan solusi.
sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer, dapat dicerna atau dipahami, baik itu komputer atau otak manusia. Nah, berpikir komputasional itu berkaitan erat dengan konsep 4C: critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Tuh, ada berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Tidak adanya satu itu tidak terciptanya berpikir yang baik. Contoh, ada berpikir kritis. Semua saya yakin pasti berpikir kritis. Tidak mungkin, contoh, tidak mungkin kalau kita pakai sepatu, sepatu ini diwotakkan, yang kanan ya dipakai kanan, yang kiri ya dipakai kiri. Nah, kalau ada temanmu yang menggunakan sepatu kiri ditaruh kanan, jangan seperti itu. Langsung kita berpikiran, itu salah. Berpikir kritis. Ada yang persoalannya benar. Yang kedua adalah kreativitas, creativity. Kalau sudah kita memiliki critical thinking atau berpikir kritis, pasti akan adanya kreativitas di sana. Contoh, ya, mobil sudah dalam keadaan standar di pabrik. Pak, mobil saya itu kurang kencang, Pak. Kurang kencang. Ada ini paket mobilnya Avanza ya, contoh mobilnya Avanza. Ada paket ECU dari Innova. Saya kasih Innova bensin 2000 cc naik jadi 500 cc naik. Jadi saya 1500 cc naik dari 2000 cc. Injektornya saya ganti Pak ini. Loh, kenapa kok sama ganti seperti itu? Iya Pak, saya lebih enak pakai mobil yang kencang dan bertenaga, tapi dengan kompatibel mobil yang compact atau kecil, tidak sebesar kijang Innova. Bagus, dia punya kreativitas. Mobil kecil itu regulasinya tidak boleh kencang. Seperti itu. Ada kapasitasnya maksimal 2400 cc untuk mobil yang kecil atau minivan atau SUV dan hatchback sedan. Itu 2400 paling besar. Ada lagi yang SUV di atasnya itu ada kurang lebih 3000 sampai 3500 cc. Itu paling besar. Untuk motor bensin, untuk motor diesel ada di atasnya lagi karena dia membutuhkan tenaga. Nah, kreativitas seperti itu yang bakal muncul di pikiran kalian apabila kalian sudah berpikir kritis. Yang ketiga, adanya komunikasi. Pasti kalian tidak lepas dari pertanyaan atau mungkin ngambil pengalaman orang. Komunikasi dua arah. Tidak mungkin juga kita komunikasi, oh iya mobilmu apa? Gawe bensin apa? Ya, gawe sol bus ta, gawe Pertalite, gawe Pertamax. Nah, komunikasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Oh iya rek, ya orang ini kasih ini. Oh menurut influencer otomotif itu mobil saya itu enak dipakai ini Pak. Enak dipakai setirnya, contoh dikasih setir Pajero. Oh iya enggak apa-apa, dikasih setir Pajero. Maupun meskipun mobilnya adalah Agya, Ayla, dikasih setir Pajero. Apa? Berasa seperti naik Pajero, tapi mini. Nah, seperti itu ya Pak. Kita next lanjut lagi. Nah, orientasi dan lain-lain ini sudah kita pelajari di
informatika. Jadi berpikir komputasional. Sebentar. Sudah selesai. Kita ganti lagi ke ini. Nanti kalau saya jelaskan semuanya pasti tidak masuk. Kita langsung dengan objek. Bagaimana cara kita menggunakan AI yang baik? Ya, jadi kok mulai? Oh tidak. Oke. Nah, saya kira kalau saya membuat dasar-dasar pemrograman di kelas 10 nanti bakal tidak ada outputnya. Maka yang saya ambil adalah membuat gambar dan video AI untuk pemula. Kalau yang tidak pemula itu sudah pakai aplikasi-aplikasi yang diedit manual satu persatu, tiap detik, tiap frame diedit, dikasih overlay, dikasih apapun itu, tulisan yang mengambang, tulisan yang meredup, terus dikasih apa itu yang ada di video profesional. Tapi kita tidak sejauh itu. Ya, saya yakin kalian sudah menggunakan template. Ada yang pernah menggunakan template video? Ada? Banyak. Yang edit mulai dari 0 sampai selesai tanpa menggunakan template. Ada? Ada ya. Wah, ini sudah bagus sekali. Nah, kita perbandingkan di sini adalah AI konvensional atau artificial intelligence yang jadul lah saya bilang, sama generatif AI. Dia bisa lebih baik AI yang generatif daripada konvensional, pastinya. Ada yang masih pakai pola, ada yang masih pakai deteksi penyakit dan rekomendasi, ada yang pakai skor. Nah, kalau yang generatif itu bisa dibuat image, teks, terus video, menulis artikel, desain logo atau video AI, konten baru, ChatGPT, Midjourney atau Google VO. Ya, yang selama ini kita lihat di media sosial banyak yang diedit-edit ya. Bahkan saya juga lihat fotonya Pak Rubianto itu menjadi jenderal. Ya. Kreativitas seperti itu tuh ada. Ada siswa yang berkreativitas seperti itu ada. Untung dijadikan jenderal. Ya, bukan dijadikan yang jelek-jelek. Itu bagus. Makanya perlu adanya apa? Perlu adanya AI dalam kehidupan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah pakai 2 ya. ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, DALL-E sama Mentimeter. Ada yang sudah pernah pakai itu kecuali ChatGPT dan Gemini? DeepSeek sudah pernah? Oke, DeepSeek sudah pernah. DALL-E? Belum. Mentimeter? Grok? Bahkan yang saya install barusan install, katanya saya dapat info dari teman saya, itu ada AI yang bagus dan seperti browser, bukan seperti ChatGPT. Dia punya aplikasi yang bisa muncul atau pop up
Bukan kita mengakses dulu baru bisa ditampilkan. Namanya adalah perplexity. Ya. Ada yang sudah pernah memakai? Sudah. Enak mana perplexity sama ChatGPT? Enak perplexity. Ini belum. Waktu saya pelatihan ini, perplexity itu belum ada. Belum ada. Baru 1 bulan kemarin, bulan September, ya, itu baru dirilis namanya perplexity. Sebelumnya ada Cici ya. Cici itu seperti orang yang diibaratkan kita itu punya teman bicara digital. Semua yang kita butuhkan, informasi apapun bisa diberikan oleh Cici. Ya enggak? Ya. Bisa diberikan ya? Soal matematika bisa? Tidak bisa? Waduh, kurang pintar berarti Cici. Apa jawabannya kalau ada di soal matematikanya? Apa? Oh, cara-caranya saja. Oh iya, berarti dikon-hitung dewe berarti ya. Waduh, hai. Perplexity. Tapi perplexity bisa membuat animasi bergerak enggak? Perplexity. Belum dicoba. Nanti kita coba sama-sama. Oke. Nah, ini contoh dari AI dan generatif AI. Dulu AI konvensional itu seperti itu ya. Kayak gambar 2 dimensi yang ada kayak ada guru menjelaskan di papan tulis. Oh ya ini dengan gambar yang masih kaku ya, 2 dimensi. Kalau yang sebelah kiri sudah memakai generatif AI ya, dia bahkan bisa sampai rambutnya itu sampai bisa detail. Lembaran buku juga, pensilnya juga, dan coretan di dinding itu seperti coretan tulisan. Bagaimana cara membuat ini? Persamaan persepsi antara kalian dengan komputer. Apa yang ada di pikiran kalian harus bisa dimunculkan di komputer. Itu baru bisa berpikir secara komputasional. Ada yang pernah mengetik, buatkan saya apa aja tuh sepeda motor. Nanti kita coba. Kita coba. Ya. Sekarang dibuka. Ada yang buka, terserah. Mau buka AI apapun tidak apa-apa. Silakan buka AI apapun di Google Chrome. Silakan dibuka AI apapun, nanti bisa ditampilkan 2 AI ya. Contoh seperti ini. Saya contohkan. Dibuka di tab yang baru seperti ini. Contoh saya membuka adalah apa? ChatGPT ya, andalan kita. ChatGPT sama kita bandingkan sama apa? Gemini ya. Satu-satu. Kita bandingkan dulu. Nah, oke, ya. Kita tulis bersama-sama. Ini. Kita tulis. Apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar ini? Ini saya tak kedekno. Nah, buatkan gambar Spiderman. Nah, subjeknya terserah kalian. Subjeknya terserah kalian, bukan Spiderman. Tapi kata-katanya buatkan gambar titik. Untuk apa? ChatGPT buatkan gambar saya buat itu mobil Bugatti ya. Oke, kita copy di sini. Saya tak ambil mouse dulu.
Ya, silakan bisa dibuka di situ. Ya. Dibuka di kita coba di chat sini, kita buatkan gambar ya. Agak lama kalau sinyalnya tidak bagus, jadi kita sabar saja. Kita membuat bagaimana. Oke, kita tunggu ya. Nanti hasilnya bakal gimana? Sama dengan ketika buatkan gambar bla 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 bla. Apa itu? Buatkan gambar apa? Nah, itu sudah mulai mendownload itu. Sudah mulai di-download. Nah, saya sudah menggunakan ChatGPT sampai itu lihat di chat saya. Menggunakan ubah mode HD dan RPP, foto portrait. Nah, ChatGPT itu sangat berguna sekali bagi saya. Wih, ada yang pakai Perplexity. Oke, siap. Silakan coba di download, dicoba buatkan gambar titik. Nah, ya, tentu Gemini dia lebih cepat Gemini. Padahal saya buka ini terlebih dahulu, ChatGPT baru Gemini. Nah, dia bisa menampilkan gambar mobil Bugatti yang mau jalan ke arah pantai dengan view sunset dan pegunungan. Padahal saya hanya mengetikkan buatkan gambar mobil Bugatti gitu toh. Ya, yang simpel-simpel saja. Buatkan mobil. Kita lihat di Gemini ya. Kita lihat di ChatGPT. Waduh, ChatGPT bilang. Ada yang sudah? Ada? Jawaban iya. Ada yang sudah? Membuat apa ini, Pak? Buatkan robot gabungan dari mobil Jeep dan Batman. Bisa dikirim di grup, Pak. Di-download, dikirim di grup, nanti saya tampilkan. Ya. Kalau mau ditampilkan, silakan di-download, dikirim di grup TKS 1, bisa saya tampilkan nanti di WA. Dibagikan dan diunduh. Di-download? Download saja. Bagikan juga bisa, coba. Bagikan itu linknya, di-download dulu ya. Nah, Mana, Pak? ini download ya. Di ChatGPT buatkan saya gambar mobil Bugatti, yang tampil adalah Bugatti mobil warna biru ya. Bugatti apa ini? Oh, Bugatti Chiron. Harganya tahu harganya? Harganya tahu? Berapa? 2M. Nampak rek 2M itu. Ya, coba cari kayak harga Bugatti terbaru. Sudah? Sudah? Nah, yang tadi dibandingkan apa? Perplexity sama apa? Kamu bandingkan apa? Perplexity sama apa? Gemini, oke. Coba bandingkan. Kamu bandingkan apa? Loh, masih Gemini toh? Saya dua ya. Perbandingannya dilihat ke depan, ini ada di ChatGPT dan ada di suka-suka kalian mau pakai yang mana?
sesuai dengan keinginan kalian, pikiran kalian yang menyatu pada komputer. Sudah ya? Sudah semua ya? Di download, ada tombol download di situ. Ini apa ini? Tembakau. Oh itu loh, dibuka dulu terus di pojok, dibuka terus nanti di pojoknya ini ada. Nah, ya, ada gambarnya itu. Membandingkan dengan apa? KJPT dengan Gemini sama? Mana? Belum keluar. Hah? Bisa buat gambar? Loh, jangan usah gitu. Perlunya buatkan gambar titik. Jangan banyak-banyak. Ya. Ikuti arahan saya. Buatkan gambar titik. Apa itu? Oh, masih loading. Ini apa ini? Kata perintahnya apa? Oke. Terus yang satunya sama ya, dengan tulisan yang sama. Itu apa itu? Perplexity. Wes, bagus ya. Sama Gemini apa ChatGPT? Nggak usah pakai. Pakai email? Ya di input kan ini belum yang ada di masukkan situ. Ada. Yang sudah membandingkan dua AI, angkat tangan. Sudah. Ini fotonya. Satu sama dua. Kirim di grup. Ya, aduannya. Download, kirim di grup. Saya lihat. Aduh, nggak usah login lagi. Oke, nanti sambil mengirim di grup, ya, dituliskan lagi di bawahnya. Setelah kalian melakukan ini, buatkan gambar. Saya kan mobil Bugatti. Kalian terserah mau apa. Nah, terus sekarang saya ganti perintahnya sesuai dengan keinginan saya. Ya, saya ganti perintahnya dengan lebih jelas dan detail. Oke, saya ganti perintahnya.
Oke, ya. Ini sama seperti pemikiran saya. Saya ingin ada mobil Bugatti dengan aksen warna putih dengan memiliki velg hitam. Kita buka ya. Nah, di daerah berjalan di jalan raya di daerah Jakarta, identik atau di kota besar di sana. Mungkin ChatGPT belum spesifik dengan Jakarta, ya, dengan kota Jakarta. Di Jakarta ada di jalan raya yang beriringan dengan mobil polisi. Ini jawaban dari ChatGPT. Saya ganti lagi. Ya, saya tambah. Ini kan di sore hari. Buat di waktu malam hari. Saya pengen di waktu malam hari. Sebentar, kita lihat sambil menunggu. Kita lihat di nah, semakin realistis, ya, semakin realistis, lampunya menyala, backgroundnya apa namanya meredup seperti di waktu petang mau malam hari, dan lampunya menyala dan jalannya juga ada lampu yang bersorot. Oke? Ya, paham perintahnya? Sekreatif kalian buat gambar yang pertama tadi lebih menarik. Ayo. Yang pertama sudah apa? Ini contoh gambar apa? Hah? Oke. Kita lihat di grup ya. Kita lihat di grup. Kita lihat di grup saja. TKR 1 ya. Jahitnya 9999 bisa. Oke ya. Oh, ini yang pertama. Biliar. Apa ini ya? Bermain biliar, Pak. Orang bermain biliar. Kata-katanya cuma itu. Iya. Itu di apa? Perpleksiti. Nah, sekarang buat dia lebih menarik lagi. Nah, ini nggak menarik ya? Murah ya. Lah mosok sing dituju rene gitu loh. Nah, tidak murah ya. Buat jadi lebih menarik. Nanti kirimkan lagi Brian. Oke. Sebelahnya ini ada siapa ini? Indonesia juara dunia. Ini terlalu ada ini ya. Siapa sih kirim kabin? Nah ini promnya gimana ini? Sebentar dong. Ini pakai apa? Yang pertama. Nah, ini ya. Dengan prompt yang sama, tahu prompt ya? Perintah. Ketika perintah yang sama, ini dengan pakai ChatGPT, Gemini, dan ini pakai ChatGPT. Ya, lebih realistis yang mana? Gemini, Gemini, bukan ChatGPT ya, Gemini. Oke, ya. Sekarang buat lebih bagus lagi, lebih masuk akal ya.
ajang Piala Dunia minimal kualifikasi grup apa? Grup A ya? Grup B apa grup A Indonesia? B ya, karena minimal itulah, jangan ngomong ada ya. Nah ini siapa ini? Dama. Apa perintahnya Dama? Ini Dama. Buatlah gambar mobil Impala. Impala. Ini jelas pakai AI Gemini. Untuk yang lain, AI yang lain? Belum Pak. Loh, itu kan. Nah ini siapa yang buat ini? Ardi. Komputer Ardi. Ya. Iki iya iki. Kata penelitian ya? Buatkan foto Supra X125 modifikasi Jogja Style. Modifikasi Jogja Style keluarnya seperti ini. Ya. ChatGPT ya, makanya ChatGPT. Supra X. Benar ya. Nah, sekarang lebih jadi seperti yang apa yang kamu inginkan. Ya. Apa ada kata-kata yang salah di kalimat perintahmu? Jogja Style kan? Nah ini malah di Tugu Jogja. Nah, itu aja. Buat dengan apa yang kamu inginkan. Silakan. D. Itu kan belum sesuai dengan pikiran kamu. Ini yang mau mana ini? Sama. Ini Gemini. Nah ini lebih apa ya? Iya, lebih seperti itu ya. Dan ini lebih kurang apa ya? Kurang sesuai dengan pikiran kita. Nanti ada kalimat perintah yang tidak sesuai. Oke. Lagi. Hari. Ini kalimatnya apa? Spiderman lagi sarapan nasi goreng. Ada sih jalur gini tadi. Ya. Ya. Ini pakai Gemini. Ya. Yang lain, yang lain. Belum. Tadi gini. Oh, sudah. Saya tutup. Wah ini Indonesia menang. Ini. Ya. Ini siapa ini yang akan jalan? Nomor 19. Spirito. Dia sudah masuk AI ini. Oke. Ini pakai apa ini? Jul. Kayak Gemini. Oke, sama ya kurang lebih ya. Nah ini juga sama Alfa Rizky. Ya. Oh. Terus, ini apa ini? BMW F36. Perintahnya buatkan gambar F30, tapi keluarnya F36. Nah, keluarnya F36. Berarti ada yang coba berpikir lebih keras lagi ya. Dan buatkan prompt untuk AI itu berpikir lebih keras. Ayo, menang di AI sampai pikiran kalian. Ini contoh kecil ya, Ayo, sekarang kita suruh AI untuk, waduh apa ini? Buatkan gambar apa ini Lutfi? Hah? Anomali singa terbang.
Ini siapa ini? Julio lagi. Apa kalimat perintahnya Jul? Buatkan saya mobil sport berwarna pink di malam hari. Di malam hari dengan lighting yang sangat oke. Ya. Cocok nggak sama pikiranmu? Cocok nggak? Apa ada yang kurang gitu? Ya. Warnanya apa? Ada dijelaskan nggak di sini warnanya? Nggak. Coba diganti warnanya biar lebih oke dengan apa gitu? Dengan lampu yang menyala atau gimana? Ada lagi? Waduh, itu sih. Apa perintahnya ini? Oh iya, cocok ya. Lamborghini Aventador warna biru, parkir di ngarepe Monas Jakarta. Seru ya, Gemini. Apa? Kayak Gemini ya? Yang bawah ini Gemini. Ini bukan di parkiran, oh di parkiran gitu bos. Ya ini. Dia lebih spesifik ya, Gemini ya. Ada garis parkirnya. Dia coba tampak depan, parkir tampak depan, buat dengan tampak depan, tambah prop gitu aja. Jadi nanti dia bisa tahu oh ini Aventador, oh ini SVJ. Apa ini? Cici, ya? Siapa nggak Cici? Aduh, nomornya kata simpen mana? Siapa ini? Oh iya, apa profnya? Gak cocok cici yo, gak cocok ya, gak cocok. Coba yang lain, yang lain. Coba, yang lain. Ya, sudah ya, oke, sudah ya. Nah, jadi kita tahu dari di situ. Nah, tipsnya, ada tipsnya teman-teman. Tipsnya adalah sebutkan karakter objek yang Anda buat. Ya. Deskripsikan detail karakter objeknya. Ada yang untuk orang itu jenis kelamin dan semacamnya, usia, ekspresi, pakaian, dan lain-lain. 3. Deskripsikan background suasana, tambahkan style image, dan tambahkan sudut pandang pengambilan gambar. Ini tipsnya, ya. Jadi di pikiran kalian itu tuangkan ke dalam prompt, dalam kalimat perintah, sesuai apa yang nanti kalian inginkan. Ya, seperti itu. Seperti saya tadi sudah membuat mengiringi mobil polisi yang mengiringi Bugatti yang ada di jalan reta. Nah, ada juga yang buat Piala Dunia, ada juga yang membuat BMW, tapi tidak dengan prompt yang seperti ini. Deskripsi karakter, background, style image, tambahkan shoot. Ya, Julio tadi buat mobil Porsche di malam hari, tapi tidak menampilkan warna, tidak menampilkan spesifikasi. Ya. Terus Andi tadi itu juga Jogja style ya, malah yang keluar adalah background Tugu Jogja. Seperti itu yang harus dipikirkan atau kreativitas yang harus dimunculkan. Ya, harus tahu apa yang diinginkan di pikiran kalian, dituangkan ke dalam AI. Seperti itu. Nah, oke. Untuk AI video kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, untuk AI video kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi hari ini
pelajaran untuk berpikir komputasional dengan menggunakan 2 ChatGPT yang sudah kalian kerjakan, ya. Apa di sini ada pertanyaan? Ada? Silakan tanya, enggak apa-apa. Silakan tanya. Silakan tanya. Ada? Sudah? Sudah. Itu tadi contoh simpel untuk berpikir komputasional. Masih banyak lagi cara-cara berpikir komputasional dengan cara menuangkan kreativitas kita dengan bantuan AI. Ya, jangan kita di apa namanya itu kita direndahkan oleh AI. Ya, maka kita harus lebih cerdas dari AI. Anak-anak sekarang dari mulai SD sampai SMK sudah diajari coding dari mulai SD, ya. Makanya kita harus menyongsong AI ini dengan lebih baik. Oke, untuk penutupan hari ini, bacaan hari ini bisa ditutup. Pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya yang sudah mulai. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga hari ke depan tetap sehat dan semangat untuk menjalani pembelajaran di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.